Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nama saya Firdan Rofikoh, NIM 1813100. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9, saya akan membawakan materi mengenai pengertian kebijakan fiskal dan tujuan kebijakan fiskal. Simak ya. Pada materi pertama mengenai pengertian kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan dalam ekonomi. Selanjutnya, terdapat prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja yang bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. Peranan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan komponen penting dalam kebijakan publik. Nah, kebijakan fiskal ini meliputi beberapa kebijakan pemerintah. Sebagai berikut, yang pertama, kebijakan pendapatan yang ada dalam ekonomi modern, yang mana lebih terfokuskan pada kebijakan pajak. Yang kedua, yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga adalah utang. Dalam kebijakan fiskal, terdapat larangan tentang riba, serta kewajiban pengeluaran zakat, yang menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal jika dibandingkan dengan kebijakan moneter. Terdapat larangan adanya bunga yang diberlakukan pada tahun Hijrah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama disandarkan pada kebijakan fiskal. Selanjutnya, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal dalam Islam itu adalah bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, serta dengan tujuan yang lain yang mana terkandung dalam aturan Islam, yaitu menetapkan pada tujuan yang tinggi, maka akan dapat terwujudnya persamaan dan demokrasi. Kenalkan, nama saya Talita Salsabila Sarah Nur Laili, NIM 181301006. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, mohon disimak. Terima kasih. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal, alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah, atau melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam masalah pengeluaran, Al-Quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan kekayaan berimbang. Dalam Al-Quran, dinyatakan, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Penimbunan juga dikutuk karena kekayaan tak dapat beredar serta manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern seperti saat ini. Pendapatan negara yang masih baru ini berbeda dari tahun ke tahun. Berbagai negara bagian mengirimkan sejumlah tertentu dari penghasilannya. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.
Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal meliputi pajak dan pembelanjaan atau government expenditure. Berdasarkan dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban pajak utama. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmati Saila, NIM 1813015. Di sini saya dari kelompok 9 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang implikasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Terdapat beberapa implikasi kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Yang pertama adalah struktur pungutan pajak di dalam ekonomi Islam harus dibuat sedemikian rupa bahwa pungutan pajak hanya dilakukan dan dibebankan kepada mereka yang kaya dan tidak pernah dibebankan kepada mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Jadi intinya untuk pungutan pajak itu tidak boleh dibebankan bagi mereka yang tidak mampu. Dan menurut ekonomi Islam, pajak itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang kaya. Kedua, pungutan pajak juga dapat membantu masyarakat agar terbebas dari kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa yang berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan diskriminasi pajak yang dapat memberikan hukuman terhadap produksi barang-barang yang mempunyai prioritas rendah di dalam hierarki kebutuhan. Jadi menurut ekonomi Islam, insentif pajak itu harus diberikan kepada mereka para pelaku industri yang memproduksi produk-produk kebutuhan dasar hidup. Nah, kemudian baru diberikan kepada insentif pajak ini baru diberikan kepada mereka yang memproduksi barang-barang tersier dan seterusnya. Nah, dengan cara ini diharapkan tuh dapat memenuhi kriteria penting di dalam alokasi sumber daya yang efisien dan pembangunan ekonomi di dalam ekonomi Islam. Ketiga, mobilisasi sumber daya melalui pungutan pajak ini dapat digunakan untuk menutupi belanja dan pengeluaran reguler pemerintah dan untuk tujuan-tujuan pembangunan. Nah, menurut ekonomi Islam, sumber daya tersebut tadi itu dapat dialihkan penggunaannya untuk membangun proyek-proyek yang dirasa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Misalnya nih, proyek yang dibangun untuk memproduksi atau menyediakan kebutuhan dasar hidup seperti makanan pokok, atau menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu, memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang dirasa dapat memberikan kontribusi baik kepada kesejahteraan publik maupun produktivitasnya. Dan yang keempat adalah hasil bersih dari dampak kebijakan di atas itu tuh terjadi
transfer sumber daya ekonomi dari mereka yang kaya kepada mereka yang miskin. Jadi intinya kebijakan yang pajak tadi itu harus diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini tentu akan memperkuat dampak pajak di dalam memerankan pendistribusian sumber daya ekonomi yang lebih adil dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam ekonomi. Nah, tadi kan ada pajak. Nah, diharapkan dalam ekonomi Islam pendistribusian sumber daya ekonomi dalam hal ini zakat itu tuh menjadi lebih adil dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam ekonomi, karena dia akan disalurkan kepada mereka yang miskin. Implikasi dari pemerataan tadi itu yang dibuat oleh institusi zakat adalah nyata. Karena apa? Karena tujuan dari zakat itu sendiri itu adalah melakukan pendistribusian kembali sumber daya ekonomi dari mereka yang kaya kepada mereka yang miskin dan kurang beruntung. Nah, inti dari implikasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu bahwa kebijakan fiskal itu harus saling melengkapi dengan kebijakan moneter. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan dari kebijakan fiskal ataupun sebaliknya, yaitu kebijakan moneter. Seperti diketahui, pajak dan pengeluaran pemerintah itu memang dua hal yang sangat penting. Namun, zakat itu juga tidak kalah penting di dalam melakukan counter cyclical fiscal policy yang dapat membantu pemerintah di dalam melakukan pengendalian permasalahan makro jangka pendek yang berkaitan dengan fungsi pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, karena dia itu membantu melalui sisi permintaan atau demand side. Instrumen zakat ini itu juga dapat membantu pembangunan ekonomi di dalam tercapainya equal distribution of income and wealth melalui transfer payment, sehingga diharapkan bukan lagi pertumbuhan ekonomi dengan trickle down efeknya, tetapi lebih kepada pro-poor economic growth atau pertumbuhan ekonomi yang menekankan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan gitu. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada yang belum paham, mohon dipertanyakan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.